dengan judul materi Dasar-dasar pengetahuan pembelajaran Anda serta strategi menyiapkan pembelajaran Anda. Kepada Bapak saya persilakan.
Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Yang saya hormati Sekretaris Dinkesmas Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Bapak Dr. Mukarrama M.Kim, insyaallah sebentar lagi guru besarnya keluar keluarganya masih belum yang saya hormati juga Wakil Ketua Dinkesmas BM Bapak Nur Wahyudi MPD, insyaallah sebentar lagi juga doktor yang keluar. Dan tentu saja yang saya banggakan anak muda saat ini, tokoh kader Muhammadiyah penting dari Jakarta, dari Jogja, dibelangi. Benar tak? Kata kedua itu untuk masuk ke Bapak Didi. Setelah beliau sudah cukup lama dan kader Muhammadiyah yang pintar, bahkan bahwa beliau selaku sekretaris Dinkesmas bagian Ponorogo dan terutama anak saya, adik saya, sekaligus juga sahabat saya Bapak Eliani. Tepuk tangan luar biasa. Sejarahnya bisa saya sampaikan. Bangga sekali hari ini saya bisa bertemu di Wonosobo, suatu yang dirancang sejak lama, tapi alhamdulillah hari ini sudah bisa. Salam dan salam surah kepada kita dan salam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu saya hormati, apa nama Muhammadiyah? Lambang Muhammadiyah matahari. Apa? Selamat ya. Apa nama Muhammadiyah? Matahari. Mengapa bulan-bulan? Ini adalah yang namanya ice king. Mengapa bukan bulan? Bulina, ya, mengapa bukan bulan? Mengapa Muhammadiyah bukan bulan? Bulan tidak? Sama-sama. Bercahaya. Ya. Boleh. Apa lagi? Mengapa matahari bukan bulan? Supaya energi yang terbesar. Apa lagi ya? Jawaban. Mengapa matahari? Karena sumber kehidupan. Buyut saya namanya Kiai Sujak, itu adalah teman akrabnya Kiai Dahlan, sama-sama mendirikan Muhammadiyah. Hanya bedanya kalau Pak Ahmad Dahlan lebih kepada apa namanya, kepada keagamaan, ya. Kalau Pak Sujak itu berdiri Muhammadiyah khusus di bidang kesehatan. Beliaulah pendiri rumah sakit Muhammadiyah se-Indonesia. Itu Kiai Sujak. Jadi para buyutnya jadi orang Muhammadiyah wajar atau tidak? Pas setengah 6, ada berapa tuh? 6 setengah 7, 7 setengah 8, 8 setengah 9, 9 setengah 9,6, 7, 8, 9. Ayo coba. Ada 2. Pas ya. Oke, 50 sesi nanti lagi. Pertama adalah Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang guru dan dosen. Itu menjadi pegangan wajib. Ketika saya tugas PPG ini yang pertama saya tanyakan, hanya berseri. Bapak sekalian, ini kalau tak pelajaran ini, ya? 3 prinsip. 1. Masih gurunya mana? Bermakna meaningful. 3. Prinsip. Prinsip ya. Next. Oke, dicapai melalui 4 prinsip. 1, 2, 3, 4. Sekarang apa lagi?
yang pinter efektifnya monitoring ada di ibu orang. Bagi ketika itu bisa mengenal. Ketika lo mengajar ketika yang berasal dari itu yang baik, baik. Tapi balik ini pertama itu itu orang ini juga melatih. Bagaimana dia harus membuat anak pintar sekaligus hati. Yang terakhir adalah harus kerjasama. Kalau ada kesini bersama teman-teman ngomongnya kelompok karena bisa sombong orang bisa yang lapor ya orang tambah satu lagi, misalnya ini saya selalu suka terima namanya tahu dan saya harus suka begini. Di berapa kali ini cuma 20 kilo, yang ini 80 kilo bisa saja. Ini amanah jariah 20 kilo, dosa jariahnya. Bapak Ibu yang hari ini ikut dalam rangka menghapus dosa itu, mempersiapkan menjadi guru yang baik, yang berkarir setiap saat. Saya sudah sering mengatakan di dewan mahasiswa, saya besok ajarnya satu, saya belajar semalam. Paling tidak dengan kerja. Saya belajar nanti, terus 40 tahun saya ngajar. Dan itu setiap ketika saya belajar, apalagi nanti juga, apalagi nanti juga PK yang minta mohon maaf nih, siswanya suatu bulan. Begitu besarnya kewajiban. Jadi kalau kita belajar sekarang ini, jerih banyak sekali kata ini adalah bagaimana menghapus dosa 80%. Bagaimana betul-betul menjadi pahlawan pada jasa dunia pahala sama pahala yang pahala yang sungguh saat ini pembelajaran berbaginya harus cantik. Kalau guru diminta membuat pembunuh sebelum mencari agar tidak mudah
28 tahun. Yakin semuanya benar. Ya, yakin. Yakin ya? Ya, kita mau dengar dari alasan. Kenapa ibu merasa soalnya sudah benar?